Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Beberapa ulama, ya, jadi ada dua pendapat ulama. Ada ulama yang membedakan antara ain dan hasad, tapi ada juga yang menyamakan antara ain dan hasad, ya, dalam proses terjadinya suatu penyakit. Di sini guru kami Syekh Abu Bara Usama bin Yasin Al-Ma'ani, beliau dalam kitabnya membedakan antara ain dan hasad. Ya, beliau telah menulis sekitar 14 kitab ruqyah syariah. Jadi ain terjadinya untuk memudahkan, karena ini kita insya Allah kajian yang sifatnya singkat dan insya Allah semoga bisa mudah untuk memahaminya. Ain itu bisa terjadinya langsung, ya, langsung dan bertemu, ya, bertemu kita tatap muka. Sedangkan ada yang via medsos, ada yang via berita, mendengar berita si fulan begini gini, lalu yang mendengarkan ada hasad. Nah, ini hasad, ada kedengkian, maka dia bisa terkena penyakit kalau tidak punya perlindungan, ya. Seperti itu. Jadi hasad yang terjadi di via media sosial, foto, selfie, Instagram, bahkan YouTube ini, ya, kalau kita tidak punya perlindungan maka terjadinya hasad. Sedangkan ain ketemu langsung, ya. Namun ada yang menyamakan antara ain dan hasad ini, ya. Baiklah, kita tidak usah terlalu memusingkan. Barangkali nanti bisa dibaca di kitabnya beliau atau ada postingan di Facebook saya untuk bisa memahaminya. Karena beberapa cirinya penyakit orang yang terkena korban ain hasad ini ada kemiripan, ya, mirip, dan cara terapinya pun mirip yang diberikan oleh para ulama-ulama. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, yang perlu kita pahami adalah definisi ain ini, ain hasad ini, ya, terjadinya kontak atau berita, ya, bisa dipahami di situ dulu. Kontak, ketemu langsung, atau medsos, hanya lihat gambar, YouTube, ya, atau berita, mendengar berita si fulan begini-gini. Nah, yang mendengar bisa hasad, lalu si fulan tadi bisa terkena penyakit. Nah, seperti itu gambarannya, ya. Maka ain hasad ini, ain dan ya, hasad ini bisa nggak terkena ke benda? Bisa. Ada fatwa ulama yang mengatakan bisa kena ke benda, mobil, ya, bisa. Ada kisah sebuah rumah tangga yang Masya Allah, rumah tangga ini bagus sekali. Rumah tangga ini harmonis, ya, hubungannya harmonis. Suami istri kelihatan mesra, anak-anaknya akrab, semuanya begitu indah gitu. Dan ternyata beberapa bulan kemudian tiba-tiba mereka terjadi keretakan, hancur rumah tangganya, akhirnya terjadi perceraian. Nah, ini kisah ini diceritakan oleh alumni kami, jadi peserta pelatihan. Beliau mengakui bahwa beliau mengirimkan ain hasad terhadap sahabatnya ini. Jadi beliau ini punya rumah tangga yang berantakan, suaminya tidak bagus, lalu beliau datang ke rumah sahabatnya. Dilihat sahabatnya ini punya suami yang begitu perhatian, romantis, ya. Nah, di hatinya tuh ada hasad, ada kedengkian, ya, terhadap sahabatnya ini yang memiliki keluarga yang harmonis. Nah, disitulah mulai terkirimnya hasad. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, berhati-hati. Terkadang pengirim hasad, ya, pelempar hasad, ain, ini bisa orang terdekat kita. Bisa dari orang tua ke anak,
suami ke istri, istri ke suami, anak ke orang tua, sahabat ke sahabatnya. Bahkan orang beriman pun, sesama orang beriman bisa saling melemparkan hasad satu sama lain. Ya, terapis ke terapis, peruqyah ke peruqyah bisa saling mengirimkan hasad tuh. Karena adanya kedengkian yang terjadi. Kedengkian, oh si fulan bisa menyembuhkan. Bukannya suatu kebanggaan, alhamdulillah umat terselamatkan dengan kesembuhan dengan ruqyah syariah. Tapi ternyata peruqyah yang mendengar ini hasad. Wah, kok dia bisa ya? Gitu ya. Enggak deh. Nah, ada kiriman hasad, ada hati yang buruk terhadap sahabatnya atau peruqyah lain di sana, sehingga sesama peruqyah bisa mengirimkan hasad juga. Itulah berbahayanya ain dan hasad ini. Ya, karena ini bukan sihir, terjadi begitu aja, terjadi alami. Dan sebenarnya tidak ada manusia di muka bumi ini yang bisa lepas dari hasad, dari ain. Tidak bisa. Maka para ulama menyarankan kita membentengi diri kita dari ain hasad ini, dan juga supaya kita tidak menjadi pelempar ain dan hasad ini, maka kita diminta untuk memperbanyak istighfar, memperbanyak zikrullah, zikir kepada Allah, sehingga serta-merta ketika ada hasad kita selalu ingat kepada Allah, menjaga nih hatinya. Maka insya Allah kita tidak menjadi pelempar hasad atau ain. Karena kedengkian, hasad itu bisa terjadi alami, langsung aja, beberapa detik, tidak diucapkan, terkadang diucapkan, tidak diucapkan, lintasan batin bisa terlempar penyakit kepada yang dituju menjadi korban ain hasad. Baik, Bapak Ibu, kita lanjut di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.